morning traders, ketemu lagi bersama saya Robin di channel YouTube saya Robin Aryadi ya. The Jreng hadir setiap hari untuk mempersiapkan kita masuki market. Oke. IHSG kemarin ditutup menguat 0,11 ya, dikit sih, tapi seperti The Jreng kemarin saya ngomong mix to higher ya. Jadi walaupun asing keluar lagi another 633 miliar, tapi IHSG tidak terbendung untuk rebound ya, walaupun masih dalam rangka sideways di garis saya ini ya. Hari ini kemungkinan akan ngetes middle downtrend di sini ya, tapi ya biasa akan ada gerakan turun selalu ya, lihat ya, ekor-ekornya ke bawah ini di sini juga kena resisten turun, di sini juga sebenarnya nggak mau turun sih. Nah kalau lihat candlenya hari ini semakin naik, ngetes di sini. Akankah break? Kalau break berpotensi ke 74. Oke, in detail ya, asing banyak keluar dari industri 369, this is Astra ya mostly ya. Terus yang paling bagus basic ya, basic material, walaupun asing keluar ya, 64 ini MDKA sih ya, MDKA, terus UNTR itu kan masuk basic ya. Terus apa lagi, ya itu ya, Antam ini juga keluar sih. Oke, cyclical plus ya, dan asing masuk tipis. Nah, finance juga keluar banyak 126. Ini BRI ya mostly ya, BRI, BNI ya. Walaupun banking yang masuk yang beli adalah Mandiri itu 112 ya. Non cyclical minus 78 ya, ini HMRT ya, Indofood itu juga masih keluar, walaupun secara ini masih plus 0,04, mostly nggak gerak ya. Energi minus 0,22, asing keluar dikit 9 miliar, Health juga keluar 43, lumayan ya. Ini Kalbe nih, Kalbe ya, dijual di asing terus. Tekno juga keluar nih ya, minus 14,9 ya. Tekno Indonesia tuh nggak sejalan dengan global yang baru jos-josnya ya. Jadi ya memang agak anomali ya, harusnya saham teknologi di global baru bagus, kita malah terpuruk ya. Ya mungkin tunggu momentum yang tepat. Oke, di Tekno Goto ya. Industri, nah tadi ya sudah ya, Astra ya. Properti juga turun banyak ya, asing keluar dikit ya. Properti ya ini nunggu pemilu sih. Nah, transportasi juga terkoreksi paling dalam ya, asing keluar ya, karena mungkin isu Houthi menyerang di Laut Merah mulai reda, walaupun sempat serang-serangan, tapi kayaknya apa ya, mereka sudah punya solusi untuk kirimnya. Oke, top gainernya SSMS, HPIA, PTRO, MAPA, DMR, BRIS, TSBC, BRPT Aman, ULTJ Susu. Top losernya BMA ya, ini kemudian hari ini akan technical rebound. SMDR ini juga turun banyak ya. Nah, potassium didominasi turunnya SMDR. Harum juga akan technical rebound karena nikelnya bagus. SMRA ini properti ya, BTN nanti ada di berita, INKP juga ada di berita. Oke, WIM ini mostly karena menghadapi naiknya cukai rokok ya, koreksi. Asing paling suka di Mandiri, Aman, BRIS, Aces, Unilever, ETMG, Telkom, Arto, PJTL ya turun-turun. Juga asing masuk walaupun dikit ya. Asing tadi udah saya singgung, paling banyak jual di Astra, Kalbe, Inco juga hari ini kemungkinan technical rebound. MRT juga masih oke, Akra juga walaupun keluar tapi menaik ya. Antam hari ini juga technical rebound. MDKA sebenarnya kemarin rebound tapi dikebuk turun lagi ya karena asingnya keluar. Oke, reviewnya kemarin trading sebelumnya
MAPI ya kira jos, Akra juga masih jos ya, MDKA sempat 2720 aman yang jos ya, ESA belum jalan, Goto juga loyo, Arto justru hari kemarin turun. Nah trading plan yang kemarin yang ngasih duit itu BLPT buka belum sih, baru mau ya, tetap dipantau ya karena trading plan saya masih akan jalan. Tebik sempat 1980 ya, kemarin udah ngasih duit sih ya. Medco juga sempat 1210 top turun, Energi sempat 226 juga turun, Raja sempat 1485 loh ya Josh. Oke, trade ideas hari ini yang pertama SSMS ya, copet aja buy break 1170, cut loss 1135. Kalau break 1200 boleh nambah, dia berpotensi ke 1265. Copet aja ya, ini barang antik. Kalau lihat target double bottomnya sudah tercapai, ini cuma kenaikan karena candlenya bagus saja. Akra juga oke nih, tapi terlihat banyak shadow. So kalau break 1670, kalau nggak break 1700 TP aja. Kalau break berpotensi ke 1750, cut loss kalau kembali ke 1645 posisi sideways-nya. Oke, next Aceh buy break 830, cut loss 815, semoga lancar ke 855 870 ya. Asingnya suka nih 2 hari ini. Oke, next brand copet aja ya, ini hourly buy break 5625, cut loss 5,5, berpotensi menguji 5750 kalau break ke 5925. MRT juga buy on weakness, kalau break 2730, cut loss 2630, berpotensi ke 2890. Ini mau golden cross, ininya momentumnya oke. Leading indikatornya Josh, bakso beli. Oke, MAPA kalau break 1005 hajar, kemungkinan ke 1040 ya. Cut loss kalau kembali ke di bawah 980 ya. Ini momentumnya oke sih. Volume average-nya yang pertama di sini, yang kedua di sini, jadi no worries ya. ISAT chart hourly, jadi buy break 99, berpotensi ke 10.000, kalau tembus ke 10.100, cut loss 9825. Susu LTC buy break 1790 aja, keluar dari sideways-nya, cut loss-nya 1765, kemungkinan akan menguji 1850 sampai 1920. Ini udah golden cross, bakso buy ya. Technical wise bonus. Yang pertama silo ini sideways mau mantul nih. Buy break 2190, berpotensi ke 2290, cut loss 2130. Skornya membaik menjadi hijau. Yang kedua Raja, walaupun minyak turun tapi ini memang kan tidak ikuti harga minyak ya. Buy break 1485, semoga bisa ke 1620, kalau break 1770, cut loss 1365. Skornya bagus. TPIA ya, kalau tembus 5650 boleh ikut, berpotensi menguji 5975 atau 6000 nya. Kalau break dia berpotensi ke 67 bahkan 7000. Gila sih kalau bisa tembus ini ya. Bevin juga turun kemarin, nah berpotensi break 1225, ikut aja. Copetin ada 1250 sampai 1265. Ada sedikit resisten di 1235. News update ya, masih dalam rangka Januari efek, semoga kita bisa keluar dari sideways-nya. Komo yang bagus, nikel, sahamnya Antam, Inco, Tins, Harum, NCKLM, BMA, NICL. Jadi ini teman-teman menarik ya, nikel naiknya 1,7-an ya. Gold naik tipis 0,18, ada Antam, MDKA, BRMS, Harta, BSAB, Arci ya. Semoga bisa dicopet-copet juga. News BBTN ya, BBTN nih harusnya di merah ya, karena ternyata pengurusnya masih belum sepakat untuk akuisisi Bank Muamalat karena ya menambah masalah dan lain-lain. Tapi untuk ukuran size jadi menarik sih kalau dapat akuisisi ya.
makanya kemarin dijual karena ada berita itu. Astra Toyota manufacturingnya akan ekspor ya 3% targetnya ya. Jadi mungkin ini menjawab keraguan oh kita punya pasar ekspor kok gitu ya, bukan hanya di Indonesia gitu kan. Jadi kalau Indonesia sekarang ASI turun karena mobil-mobil China masuk ya, terutama BYD salah satu the biggest EV car gitu ya dari China, sedikit banyak akan berpengaruh. Walaupun data sementara sebenarnya dari penjualan mobil listrik itu 74% itu masih hibrid. Nah hibrid ini barangnya Astra ya, seperti Innova, ini itu masih mendominasi ya, itu 74%, yang 26% ya wuling dan mobil-mobil listrik yang lain. So sebenarnya Astra cukup pede, cuma ya bagaimanapun analis memperkirakan tetap ada pengaruh dari masuknya BYD ya, kecuali Astra menyiapkan strategi yang lain ya, karena mobil listrik cukup murah dari BYD. Oke. Next Maha ini pemegang sahamnya menambah posisi, cuma mungkin untuk coba-coba. Antam ya, Antam ini fokus di hilirisasi ya, jadi ini yang baru hot, hilirisasi nikel ya. Jadi plus minus sih susah ya di ngomong, tapi sebenarnya in konsep hilirisasi itu ya bagus, karena kita nggak jual tanah air ya, diolah dulu baru diekspor, walaupun itu ditentang oleh WTO dan lain-lain, karena memang jadi harganya nanti nikel lebih mahal ya. Oke, next INKP menerbitkan obligasi ya, butuh duit ya, jumbo ya, ini kurang disukai. Goto turun-turun karena si beberapa investor asingnya merealisasikan profitnya ya, agak tertekan ya. Oke, happy trading, see you live trade with me di Telegram Agung Trader. Happy cuan.